Halo semuanya, apa kabar? Nah, para traveler di seluruh penjuru Indonesia, kalian pasti kangen kan jalan-jalan? Untuk mengobati rasa kangen kalian, kali ini kita akan membawa kalian virtual traveling menuju ke berbagai belahan negara di belahan dunia ya. Nah, kali ini kita coba melipir sedikit ke negara tetangga kita, ke negara yang paling dekat dulu, kita menuju ke Singapura. Nah, untuk itu kita akan coba virtual jalan-jalan. Kita akan coba kontak teman kita yang ada di Singapura ya teman-teman, yang akan menceritakan dan melaporkan ke teman-teman semua what's going on in Singapore. Hai Ica. Halo semua, di Merlion Park. Wah iya tuh, backgroundnya bikin kita jadi kangen dan semangat buat liburan lagi. Tapi ya harus sabar-sabar dulu dengan suasana kayak sekarang. Ica apa kabar? Sehat Mbak, Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman, buat yang belum tahu ya, Ica ini dia udah stay di Singapura berapa lama ya, Ca? 5 tahunan. 5 tahunan ya? Jadi udah stay 5 tahunan, karena memang kebetulan suaminya Ica ini memang kerja di Singapura. Jadi Icanya stay di Singapura. Jadi udah 5 tahun ya, Ca, di Singapura? Iya. Betah, Ca? Alhamdulillah ya. Saya juga kadang sering-sering pulang sih. Kan deket untungnya. Berarti ini udah lama nggak pulang ya, Ca? Iya. Ca, bisa diceritain nggak sama teman-teman? Kan ini kita udah terakhir ketemu Februari ya, terakhir juga aku Februari ke Singapura. Nah, dari Februari sampai sekarang, posisi sekarang itu gimana kondisi dan keadaan di Singapura, Ca? Turis-turisnya atau kondisi new normalnya? Nah, ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bisa dikasih tahu. Oke. Kalau untuk dibilang new normal kayak di Indonesia, di sini belum ya. Soalnya kita masih pakai kan kemarin circuit breaker yang bulan Maret sampai tanggal 2 Juni baru dia masuk fase 1. Sekarang fase 1 itu tanggal 2 Juni sampai tanggal 19 kemarin. Jadi 18 malam, tengah malam. Jadi start 19 Juni udah mulai fase 2. Waktu fase 1 itu, waktu circuit breaker sama fase 1 sih nggak terlalu banyak perbedaan. Jadi semua tutup, sekolah sama kantor. Jadi toko-toko, mall semua tutup. Itu sama kayak lockdown gitu ya berarti ya kalau circuit Kayak lockdown, tapi kita nggak dibilangnya lockdown, dibilangnya circuit breaker kan. Soalnya kayak toko, supermarket, pasar masih buka. Oh, toko, pasar semuanya masih buka? Buka. Itu sampai sebelum 2 Juni lockdown itu ya? Masih. Waktu lockdown, waktu circuit breaker masih buka. Supermarket, pasar buka. Karena yang essential buka. Nah, kondisi kayak jalanan dan sebagainya tuh bener-bener completely sepi atau masih ya running as normal atau gimana? Atau ada kontingensi sendiri atau gimana? Kalau untuk sekarang jalanannya udah mulai rame karena fase 2 ini sekolah udah mulai buka dan kantor juga udah mulai buka. Cuman nggak semua kantor juga sih udah buka karena masih ada beberapa kantor yang punya kebijakan sendiri. Jadi karyawannya cuman disuruh datang masuk seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Kayak teman serumah itu seminggu sekali. Kayak gitu. Jadi nggak semua kantor ngasih bebas tiap hari masuk, gitu enggak. Tapi sekolah udah buka. Oh, sekolah dan udah mall masuk ya? Mall udah buka juga untuk fase 2. Cuman ada aturan-aturannya, kalau mau masuk harus barcode. Ntar ada videonya. Oke, berarti pada saat sekarang kita udah masuk fase 2 ya tadi ya katanya ya? Fase 2 per tanggal 19, belum tahu sampai kapan. Terus nanti kalau udah selesai fase 2 baru fase 3 itu baru new normal di sini. Nah, berarti bedanya fase 1 sama fase 2 apa, Ca? Bedanya yaitu yang tadi anak sekolah udah mulai masuk, kantor juga udah mulai buka, transportasi publik juga udah nggak ada batasan. Maksudnya waktu fase 1 itu transportasi publik itu dikasih tanda gitu loh. Jadi kalau duduk itu nggak boleh yang sebelahan, dikasih tanda. Terus yang tempat makan juga sudah boleh mulai
makan di tempat, tapi cuman kayak misalnya satu restoran cuman ada 5 meja, dan satu meja itu maksimal cuman 5 orang. Pokoknya kalau jalan gitu maksimal 5 orang satu rombongan. Itu tanda-tandanya ada gitu ya, dipasang di semua public area atau gimana? Ada, rata-rata ada sih Mbak. Ada tanda, terus ada info-info lah kalau misalnya kayak mau masuk toko atau mau, ini kan saya tadi beli jus aja di sini, mau masuk ke tempat jusnya harus entry, masukin data. Jadi biar dia tuh, mereka punya datanya kita. Kalau hari ini misalnya kita udah kesini jam sekian, jadi seandainya ada orang yang kena di jam yang sama, bisa di trace, terus bisa ngontak kita buat di tes atau apa buat kebutuhan yang kayak gitulah. Nah, fase kan tadi Ica bilang kita sudah melalui fase 1 itu ya, dimana sudah menuju ke fase 2 sekarang. Nah, fase 2 ini kan bedanya orang-orang sudah mulai ngantor tapi masih bergilir gitu ya. Terus anak sekolah juga udah mulai masuk gitu, dan fase 2 ini kita nggak tahu sampai kapan, menunggu dari instruksi pemerintah itu sendiri gitu ya. Iya benar. Oke. Nah, tapi fase 2 ini belum bisa kita bilang normal juga sih ya, karena belum running as normal juga gitu ya. Belum. Kayak kemarin kita ke Orchard aja juga masih agak ribet ya. Ya demi kebaikan kan ribetnya, karena harus, namanya Orchard kan jalanannya gabung, rentet gitu kan, mall to mall. Nggak kerasa udah pindah gedung, tapi giliran sekarang ada kayak gini, setiap pindah gedung kita harus scan barcode atau store ID card buat di scan kayak gitu, keluar masuk kayak gitu. Udah buka ya Orchard ya? Udah dong, kan masih dibatasin itulah cara masuknya, maksudnya aturannya, bukan dibatasin orang datangnya sih. Tapi ada toko yang nulis di depannya itu maksimal dalam satu toko cuman boleh 15, jadi sisanya kalau mau masuk antri atau gantian kayak gitu. Oke. Kalau untuk turis sendiri gimana, Cak? Kalau untuk turis tahu belum boleh ya Mbak. Dan untuk yang transit aja cuman boleh yang dari Australia sama New Zealand aja. Yang lainnya belum sama sekali boleh. Australia mau sama masuk NZ doang? Mau masuk Singapura aja juga susah. Kayak kan aku satu rumah sama teman dari Belanda, satu ibu dari Filipina. Dan dari Belanda kan ini kebetulan mudik tuh. Nah dia ini pengen balik ke sini. Dia kan mudik dari Februari apa ya. Dia tuh terus pengen balik ke sini, tapi nggak bisa karena kalau dia kan izinnya izin tinggalnya pakai visa kerja gitu kan. Nah itu harus minta izin ke MOM. MOM itu Ministry of Manpower, jadi Menteri Tenaga Kerja gitu. Kalau dia nge-proof dia boleh masuk Singapura, baru dia boleh beli tiket. Nah tapi sekarang fase 2 ini kalau orang mau masuk Singapura yang udah residen ya, warga atau PR atau apa yang udah punya izin tinggal, bayar $2.000 buat kuarantin, fasilitas dari pemerintah, terus sama $200 buat tes swab atau rapid test gitu. Oh, lumayan juga ya, Cak. Berarti even dari Malaysia pun yang bisa ditempuh jalur darat juga belum bisa ya ke Singapura ya? Nggak bisa, masih belum kayaknya. Oke, jadi seluruh... Kalau jalur darat juga kayak gitu sih. Berarti seluruh negara di Asia juga belum ada yang dibuka, bahkan di Eropa juga aksesnya belum kebuka, kecuali Australia sama NZ doang gitu ya? Untuk transit. Oh, itu pun untuk transit aja? Nggak boleh masuk ke Singapura ya? Turis ya? nggak boleh kan, belum boleh. Oke. Orang semua di sini tourism area juga close. Tadi kan aku lewat Marina Bay Sands, ya, Garden by the Bay itu tutup. Yang taman di dalam ruangan itu. Jadi emang turismenya masih tutup. Mungkin ini kan rame ya Mbak. Kayaknya ini warganya sih yang mungkin nggak punya foto di Merlion atau gimana, kan kesempatan toh mumpung sepi. Jadi mereka mungkin main ke sini. Ya, coba bisa diarahkan kameranya Cah ke sana. Aku balik ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau kalian bagi yang kangen
untuk melihat Singapura. Nah, ini penampakannya untuk mengobati rasa rindu kalian ya. Ini patung singa itu dikala kondisinya masih sepi, dan juga itu ada MBS juga bisa dilihat dari sini kalau masih sepi. Biasanya kalau kalian kesana kan berjubel-jubel banget ya, Ca ya. Benar. Ini kesempatan yang bagus buat foto sebenarnya ya. Tuh kayak ada yang pakai baju wisuda lagi. Itu semuanya berarti orang Singapura ya, Ca? Mungkin ya Residence di sana nggak ya? warga Singapura, tapi yang jelas residen lah ya Mbak. Oke. Yang udah tinggal di sini. Kayak aku kan bukan orang Singapura, tapi tinggal di sini. Oke. Oh, lumayan sepi ya. Jadi belum back to normal benar-benar memang ya. Meskipun di sananya juga nggak seberapa ramai juga dari penduduknya ya. Kalau yang nggak pakai masker kayak gini ini emang yang kayak olahraga gitu. Kalau Mbak itu kan mungkin karena dia foto ya. Soalnya di sini itu semenjak circuit breaker, kalau nggak pakai masker keluar itu setauku didenda. Denda pertama itu $300 Oke. per orang. Apa ada Itu kalau dia kena pertama kali. Kalau udah kena yang berikutnya ya makin meningkat, bisa dipenjara juga. apa ada ini nggak, Ca, kayak petugasnya yang standby, atau gimana cara mereka tahu kalau ada orang yang nggak pakai masker akan di remender? Ada beberapa memang kayak tadi di jalan ada polisi, tapi kan di sini juga lumayan banyak CCTV toh Mbak di mana-mana Singapura. Jadi ya bisa lah dipantau, apalagi kan sekarang udah nggak banyak turis, jadi kan semua orang yang tinggal di sini udah punya IC atau apa identitasnya kan udah bisa dilacak lah. Oke. Jadi pakai masker mandatory everywhere gitu ya. Setiap keluar rumah harus. Kecuali kalau olahraga Ya kalau pakai juga olahraga sih ya, mungkin kalau di kan ruang ya. kerja. Kalau di tempat umum nggak masih harus bisa. pakai ya. Ke pasar aja waktu masih circuit breaker kadang kan ada yang nggak pakai masker tuh, sempat belum dipaksakan untuk memakai. Itu ada beberapa supermarket untuk pertama kali waktu circuit breaker itu maksa harus kalau mau masuk supermarket pakai masker, kalau nggak bisa masuk gitu. Terus akhirnya habis itu langsung aturan semua pemerintah bilang semuanya harus pakai masker. Tapi untuk dapetin masker sendiri di sana susah nggak, Ca? Di sini udah gampang sih dan udah mulai normal, harganya udah mulai murah, maksudnya nggak kayak waktu awal-awal itu kan satu box bisa $40 berapa, sekarang udah balik lagi 20, 30 aja udah mahal. Udah 3 kali periode dia 3 kali bagi-bagi, jadi waktu itu dia bagi pertama itu untuk satu rumah masker medis, tapi yang nggak banyak, cuman 4 piece apa ya kalau nggak salah. Terus kalau yang kedua dan ketiga mereka bagi-baginya masker kain. Nah masker kain ini bisa ngambil per orang, pakai ID card kita, pakai itu lagi finding machine lagi, keren dong. Oh Jadi ya? iya, jadi ID cardnya di scan, ada kayak scannernya gitu di mesin finding mesinnya, terus kita milih nomor berapa karena ada pilihan buat anak-anak sama dewasa kan. Terus ntar keluar. Terus satu lagi, Ca, kan tadi katanya anak-anak sudah mulai masuk sekolah ya. Apa ada mitigasi khusus nggak dari government-nya, gimana mitigasinya anak-anak agar di sekolah itu safe gitu? Oh iya, tetap pakai masker, terus hand sanitizer. Bahkan kan kayak di rumah kan juga ada di di lift kita kan ada tiap-tiap lift ada hand sanitizer disediain gitu Mbak. Jadi udah diatur sih, terus setiap anak harus kadang ada yang kayak anaknya temanku TK itu bawa termometer apa ya, lupa deh aku, pokoknya ada kayak gitulah, ngecek kayak gitu. Kan aku juga sempat di karantin tuh pulang waktu bulan Maret karena udah masuk circuit breaker kan. Waktu itu aja kita juga dicekin tiap hari suhunya kita berapa, pagi dan sore ditanyain sama pihak hotel suhumu berapa jam sekian sampai jam sekian gitu. Oke, jadi aku simpulin lagi ya teman-teman, dari yang keterangan Ica tadi, sama ini ada table yang mungkin bisa mensimplify teman-teman yang bagi beberapa kan soalnya banyak sekali nih yang nanya, kita bisa nggak sih berkunjung ke Singapura saat ini gitu kan.
Nah, di sini ada keterangannya bahwa semua warga negara kecuali permanent residence atau Singapore citizens itu hanya itu aja yang boleh untuk masuk ke Singapura. Dan itu pun juga untuk warga Singapura sendiri atau permanent residence jika dari luar border Singapura dan masuk ke Singapura harus 14 hari stay home notice, SHN ini aja ya. SHN, stay home notice. Home notice, dan juga harus COVID-19 test before end of SHN. Jadi berarti begitu dari luar negeri datang harus di karantin 14 hari di SHN. Sebelum kuarantin, begitu datang dites, terus setelah masa kuarantinnya mau habis hari ke-14 itu dites lagi. Dites lagi, jadi 2 kali tes gitu ya. Dan kalau maksudnya SHN ini berarti di rumahnya atau di safe home yang disediakan oleh government atau gimana, Cak? Emang sebutannya gitu. Waktu dulu kan dari awal circuit breaker itu bilangnya stay home notice, karena stay home notice itu buat yang warga sih kayaknya, Mbak. Karena kan itu udah rumahnya sendiri ya, misalnya dia udah punya rumah sendiri, jadi kan dia bisa lingkungannya sendiri apa. Tapi kalau yang nyewa atau kayak aku kan sewa kayak gitu, itu ada syarat-syaratnya. Kadang itu harus minta izin sama ownernya, ngizinin atau enggak. Kadang itu kan ownernya nggak ngizinin atau gimana, ribet. Atau temen serumah kamu mungkin nggak setuju, takut kan gimana. Kayak aku kemarin akhirnya nginep di hotel. Oh oke. Jadi SHN ini maksudnya bukan disediakan oleh pemerintah gitu ya, tapi ya kita harus bertanggung jawab sendiri untuk self karantin di tempat yang kita kira aman dan terkarantina gitu ya. Waktu circuit breaker gitu sih, tapi sekarang ini setelah fase 2, waktu circuit breaker dari fase 1 sih kita cari sendiri kalau nggak salah ya. Kalau fase 2 ini disediain pemerintah tapi kita bayar ke mereka. Oh, berarti yang fase sekarang ini kalau ada orang dari yang masuk dari luar negeri terus masuk ke Singapura, hanya permanent residence atau warga negara Singapura akan dikarantina 14 hari, tapi tempatnya disediakan gitu ya? Tempatnya disediakan, bayar. Tapi sebelumnya dites dulu, swab test, dan setelah karantina di swab test lagi, baru boleh dirilis dari karantina gitu ya? Benar. Sama yang residensi, jadi yang work permit, tapi dengan syarat yang kayak gitu tadi. Jadi sebelum dia mau berangkat ke sini 3 hari sebelumnya atau berapa ya 3 hari sebelumnya itu dia harus nge-apply. Misalnya dia bilang antara tanggal sekian, in between tanggal sekian sampai sekian kita dia mau pulang ke Singapura, disetujuin atau enggak. Kalau disetujuin baru dia beli tiket, kalau nggak disetujuin ya dia nggak bisa datang gitu. Nah kalau dia udah dapat tiket baru dia kuarantin SHN yang dari pemerintah itu juga. Tempat karantinanya sendiri di mana ya, Cak? Di hotel, cuman dia nggak bisa bilang hotelnya mana. Tapi kalau nggak salah di daerah Sentosa. Hotelnya tetap hotel bagus lah di Singapura. Dan itu selama 14 hari yang bayar berapa tadi yang kamu sebutkan? 2.000. Itu termasuk makan pagi siang malam. Oh ini ya, berarti ya 14 hari stay dedicated SHN facilities itu bayarnya 2.000 Singapura dollars. Itu berarti termasuk makan dan juga termasuk swab test atau swab testnya bayar sendiri ya? Swab testnya beda, makan dan laundry kalau nggak salah, sehari 2 potong apa ya? Ya. Di sini ada tulisannya sih swab test 200 dolar itu sendiri, swab testnya beda. Itu sudah 2 swab test atau 1 kali swab test tuh 200 dolar itu? Seharusnya udah 2 kali ya, karena udah termasuk semua. Oke, berarti jauh lebih murah daripada di sini ya. Kalau di sini swab testnya lumayan harganya. Oke, berarti teman-teman sabar-sabar dulu ya, semuanya kita masih belum bisa untuk berkunjung ke Singapura. Yes. Fase 3 kapannya kita tidak tahu, dan kita menunggu update dari pemerintahan Singapura selanjutnya ya, Cak ya. Iya, semoga aja lebih cepet sih ya, soalnya kayak estimasi mereka bikin waktu fase 1 kan antara 2 sampai 4 minggu. Ternyata 3 mingguan udah jalan ke fase 2. Nah fase 2 ini dibilangnya sih untuk beberapa bulan, tapi nggak tahu kan berapa lamanya kita
Cuman untuk perkembangan di sini untuk kasus yang ada ya, sebenarnya udah banyak yang sembuh. Dan kalau yang new case itu sekarang udah nggak yang sebanyak dulu, bisa sehari di atas 500, sekarang cuma 100, 200 kayak gitu sih. Karena masyarakatnya disiplin atau ada mitigasinya, aku lihat sama-sama aja kayak di Indonesia ya, Cak? Mungkin juga karena kerempongan yang mereka bikin itu juga membantu ya Mbak, yang tadi meskipun rempong tapi kan itu bagus. Soalnya buat yang nge-track kalau emang ada orang yang pernah kena di sini, jadi kan siapa aja yang pernah di situ, jadi ke-trace-nya cepet kan. Tapi kalau aku lihat sebenarnya mitigasi itu semuanya juga sudah diterapkan di Indonesia sih. Kalau kita lihat ya kayak di mall-mall di Indonesia yang metode yang terbaru juga more or less sama mestinya ya. Oke, bagus Ya semoga aja Indonesia juga segera membaik. Amin, mudah-mudahan kita juga segera menyusul, semuanya membaik dan bisa saling berkunjung lagi, kita juga bisa pulang lagi. Amin. Oke, terima kasih Ica. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan, Ca? Sekali lagi buat teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan buat semuanya. Stay positif, jaga kesehatan. Oke, terima Oke. kasih Ca ya. Jaga kesehatan juga. Sama-sama. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya teman-teman, gimana? Seneng kan? Tidak virtual traveling dan melihat kondisi seputaran Singapura yang terbaru. Jadi sekarang Singapura sudah masuk fase 2 di mana new normal dengan menerapkan beberapa protokol. Sebenarnya kalau kita lihat overall mitigasinya sama seperti yang kita terapkan di Indonesia, dan seperti yang tadi diupdate juga lambat laun case-case pertambahan kasus COVID juga sudah semakin sedikit di Singapura. Mudah-mudahan di Indonesia juga akan segera menyusul yang sama. Teman-teman kangen traveling kan? Tapi sabar dulu. Sekarang seperti yang dijelaskan, Singapura setelah fase 1 baru sekarang fase 2 dan fase 3-nya masih menunggu pengumuman selanjutnya. Jadi belum ada visitor manapun yang boleh untuk berwisata atau traveling ke Singapura kecuali permanent residents dan juga warga negara Singapura itu sendiri. Oke, sampai jumpa di next review. Kita mau ke negara mana? Coba kalian komen di sini mana yang ingin kita kunjungin dan kita cek live liputannya di sana. Oke teman-teman, dadah. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram @secrettickethunter. Kamu juga bisa follow di @sthOpenTrip. Sampai ketemu lagi.